Oke, selamat siang. Ya. Semalam biasanya ngantuk ya? Ya. Makan siang, ya hanya makan siang. Iya. Kalau sore nggak apa-apa, sudah lagi tidur. Oke. Kali ini kita akan belajar ada yang tahu? Apa? Tentang bagaimana Memimpin perjamuan. perjamuan atau persembahan? Persembahan. Di dalam elemen kebaktian ada 5 hal yang harus kita lakukan. Ya, kita tahu semua ya. Dan harus ada doa, nyanyian, perjamuan, persembahan. Ya, jadi kalian sudah belajar tentang bagaimana berdoa. Ya. Dan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana memimpin persembahan. Mengapa itu perlu dipelajari? Itu sama juga dengan mengapa kita belajar bertobat. Sama juga mengapa kita belajar memimpin perjamuan. Karena ini berbicara tentang kebaktian. Ketika kita berbakti, Allah menuntut supaya kebaktian yang kita lakukan itu betul-betul berjalan dengan tertib, teratur, ya seperti itu. Nah, kita bayangkan kalau kemudian ternyata ada orang yang memimpin nggak karu-karuan, apa jadinya kebaktian yang sedang berjalan? Kacau. Maka di dalam kebaktian itu harus ada keteraturan. Nah, disinilah peran para pemimpin di dalam kebaktian itu. Baik. Sekarang kita akan belajar di sini untuk kebaikan ini. Ada ya? Ada yang tahu mengapa kita harus memberikan persembahan dalam kebaktian itu setiap hari ini? Alasannya apa? Karena sudah tertulis dalam Alkitab. Yang tertulis dalam Alkitab itu apa? Tentang pengumpulan. Pertama mengumpulkan. Tentang pengumpulan uang. Sudah diperintahkan. Hah? Karena sudah diperintahkan. Sudah diperintahkan. Di mana Tuhan perintah? Nah itu banyak. Firman-Nya itu di mana dikatakan? Ini 1 Korintus 16 Itu 1 Korintus 1 Korintus 16 16 ayat 2 sampai 2. ayat 1 Sampai 2. itu perintah. Perintahnya di situ kalau kita perhatikan 1 Korintus 16 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2. Yunus. Satu Korintus 16 ayat 1 dan 2 tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan tutur yang diberikan kepada jemaat tidak tiang. Pada hari pertama dari setiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Perhatikan ayat 1. Apa yang sedang dibicarakan Paulus dalam ayat 1? Tentang apa? Tentang pengumpulan uang. Tentang pengumpulan uang. Tentang pengumpulan uang itu menurut Paulus dalam ayat 1 harus dilakukan seperti apa? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan dari mana Paulus mendapatkan petunjuk untuk itu? Tentang pengumpulan persembahan ini. Dari mana dia mendapatkan petunjuk itu? Dari mana? Dari Tuhan. Paulus mendapatkan ilham dari Tuhan. Kemudian Paulus mengatakan itu kepada jemaat-jemaat di mana dia melayani pada waktu itu. Kepada siapa pertama-tama dia memberikan petunjuk?
Jemaat di Galatia. Nah, petunjuk yang dia sudah berikan kepada jemaat di Galatia ini yang dia terima dari Tuhan, itu juga yang disampaikan kepada orang-orang di mana? Dalam ayat 2. Orang di mana tuh? Kepada siapa di sini Paulus berbicara? Atau kepada siapa dia mengirim surat ini? Jemaat di Korintus. Ya, jemaat di Korintus dong. Jadi petunjuk yang sudah dia berikan kepada orang-orang di Galatia, maksudnya jemaat yang ada di Galatia, itu juga yang disampaikan kepada orang-orang di Korintus. Nah, sekarang petunjuknya itu apa? Lihat ayat 2. Petunjuk itu apa saja? Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, jika sesuatu telah menimpa di rumah. Kalau kita buat dalam bentuk pertanyaan, jadi di sini secara keseluruhan ada perintah untuk mengumpulkan uang. Ya, ada perintah untuk itu. Juga dalam ayat 1 sudah dikatakan pengumpulan uang ini untuk siapa? Untuk orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Saya. Hah? Kita. Siapa? Saya. Iya, saya. Emang siapa orang-orang kudus itu? Orang Kristen. Orang Kristen siapa? Saya. Siapa orang Kristen? Saya. Itu. Nah, kalau kita sampai ke ayat 2, pertanyaannya di situ adalah kapan pengumpulan itu dilakukan? Hari pertama. Setiap hari pertama dalam minggu. Hari pertama dalam minggu itu hari apa? Minggu. Hah? Senin. Hari Minggu dong. Hari Minggu. Ya. Jadi ini hari Minggu. Berdasarkan perintah ini, kalau kita mengumpulkan kolekte atau persembahan di luar hari Minggu, bisa nggak? Ya. Kenapa tidak? Itu perintah. Bagaimana kalau misalnya kita adakan kebaktian di rumah, persekutuan, kemudian kita mengumpulin uang, boleh nggak? Tidak. Kenapa tidak? Salah. Kenapa salah? Pemerintah. Maka inilah alasannya mengapa gereja Tuhan ketika mengadakan kebaktian di luar dari hari Minggu itu tidak mengumpulkan kolekte, karena ada perintah pengumpulan uang hanya dilakukan pada hari Minggu di saat kebaktian sedang berlangsung. Nah, kalau kita perhatikan lagi 1 Korintus 16 ayat 2. Kalau kita tanyakan siapa yang akan mengumpulkan? Saya. Ya, setiap orang Kristen. Setiap orang Kristen harus mengumpulkan uang sebagai persembahan. Lah bagaimana kalau belum kerja? Seperti kalian masih sekolah, Tua. dari orang tua. Kalau sudah kerja, wajib nggak mengumpulkan uang? Wajib. Makanya kalau kalian suatu saat sudah bekerja, yang paling pertama yang harus kalian sisihkan uang itu adalah untuk beli baju. Hah? Tuhan pertama-tama. Ya, untuk Tuhan pertama-tama. Nah, kemudian yang kedua, kalau setiap orang Kristen diperintahkan untuk mengumpul uang, berapa jumlahnya? Banyak-banyaknya jangan sampai. Ayat itu perhatikan. Sesuai dengan sesuai perolehan. Nah, ini jadi polemik ini. Sebenarnya seberapa banyak sih? Nah, ini
Ada gambaran seperti ini. Kalau di perjanjian lama, orang Israel itu mengumpulkan harta mereka berapa banyak nih? Per orang itu 1/10, ya, 1/10. Jadi kalau kita berbicara mengenai itu di sini, tidak mungkin dong kita berikan 1/10 di sini. Itu cara orang Yahudi loh. Tapi kalau kita mengumpulkan di bawah 1/10, juga nggak mungkin loh. Maka sesuai perolehan di sini adalah sesuai dengan kemampuan kita, maka kita harus beri di atasnya. Saya contohkan, kita punya 100.000. Perolehan kita dalam 1 bulan misalnya kan, dalam 1 bulan kita dapatkan gaji 100.000. Berapa kira-kira yang harus kita berikan kepada Tuhan? Minimal Minimal 10.000. Kalau dia 10.000 berarti 1/10 toh. Kalau dia 10.000 itu 1/10. Padahal kan tidak mungkin dong kita berikan 1/10 toh. Paling tidak di sini 15. Bisa 12, bisa di atas itu. Nah, oke lah, kita katakan kita berikan kepada Tuhan di sini 12.000. Dalam 1 bulan ini gaji kita. Maka di dalam berikan persembahan kita dalam bulan itu 12 ini dibagi berapa? Bagi 4. Jadi berapa per minggu? 3.000. Kurang lebih 3.000. Persembahan kita seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau dari 5 minggu tidak dibagi? Seperti itu. Nah, jadi kita memberi kepada Tuhan karena ada perintah. Inilah petunjuk yang ditekankan oleh Paulus. Ada lagi satu hal ketika Paulus mengatakan di situ bahwa dia berbicara tentang kesiapan. Apa dikatakan oleh Paulus tentang kesiapan? Jangan pengumpulan itu diadakan di saat aku datang. Jadi memberikan persembahan itu tidak spontanitas. Kita nggak ada rencana. Tiba-tiba sampai hari ini baru cari dompet, masuk uang. Ada gambaran seperti ini, orang yang tidak siap memberikan persembahan. Tiba hari Minggu dia beribadah, kemudian kolektif itu bunyi kantong kolektif itu pas lewat di depan, karena dia nggak ada persiapan. Dia cabut dompetnya, dia cabut uangnya. Dia nyari uang 5.000 nggak dapat, uang 100.000 dia. Tapi dia nggak rela kemudian. Apa yang salah ini? Dosanya di mana? Tidak ikhlas. Padahal Tuhan katakan apa? Harus memberi dengan 1 Korintus 9 ayat 6-9. Jelas sekali di situ itu sudah ada di situ ya. Nah, jadi inilah inti pokok di dalam kita memberikan kepada Tuhan. Jadi persembahan, pengumpulan uang itu wajib karena Allah sudah memberikan perintah untuk itu. Nah, kemungkinan setelah kita mau mengumpulkan uang ini, ingat sasarannya ini adalah untuk keperluan siapa? Untuk keperluan siapa uang ini? Untuk jemaat dong, orang-orang kudus dong dikatakan tadi. Orang-orang kudus ini adalah jemaat. Jemaat yang harus pakai uang. Dalam jemaat ada banyak program yang butuh uang. Maka dari uang-uang inilah itu dipakai. Nah, kita akan sampai pada pokok bahasan kita yang sesungguhnya. Bagaimana cara memimpin persembahan? Ada banyak orang yang tidak pernah dilatih untuk memimpin persembahan. Kemudian ketika dia memimpin persembahan, itu menjadi bahan tertawaan orang. Siapa yang salah? Orang yang tertawa atau orang yang itu? Tertawa. Siapa yang salah? Yang memimpin. Yang memimpin. Semuanya salah. Semuanya salah. Yang mimpi juga salah, yang tertawa juga salah. Jadi nggak ada orang yang
dikambing hitamkan di sunnah. Makanya di sini kita akan belajar bagaimana cara memimpin persembahan. Ada 3 hal yang akan kita bahas di sini. Ya. Cara memimpin persembahan itu yang pertama, kita akan berbicara tentang performa. Tahu performa? Apa itu performa? Ada Performa. Penampilan. Atau sikap. Ya, sikap. Nah, performa itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. 1, pakaian. Pakaian perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, sepatu. Kemudian yang ketiga, cara berjalan. Pakaian. Bukan harus pakaian mahal. Ya, bukan harus pakaian mahal. Tetapi pakaian itu layak dipakai. Kalau dia kemeja seperti ini, selayaknya dia pakai dasi. Ya. Kalau dia batik mungkin seperti itu tidak perlu. Tapi paling tidak pastikan bahwa pakaian yang kita pakai ini betul-betul layak. Saya gunakan kata layak, pantas. Gak mungkin dong kita pakai kemeja kemudian sobek, ada sobek-sobeknya. Kemudian juga pakaian. Saya tahu kalian semua masih akan ABG. Perhatikan pakaian yang kita pakai kalau kita mimpin, tulisan-tulisan dalam di baju kita itu. Kan ada biasa baju kemeja itu seperti yang dipakai oleh Jerry, kemudian dipakai siapa lagi? Enggak. Ya, Wahyu dia batik ya. Ada biasa baju-baju seperti itu kan ada tulisannya. Seperti Yunus pakai ada tulisannya ya. Ya, ada tulisannya. Yang ingin saya katakan kepada kalian adalah pastikan bahwa tulisan itu adalah artinya bagus. Kalau tidak ada kemeja lain. Tapi saya sarankan kalau memimpin dalam jemaat, pakailah kemeja yang polos. Kalaupun dia kotak-kotak tapi tulisannya. Perhatikan tulisannya. Kan biasa tulisannya itu banyak baju-baju di luar itu yang tulisannya sebetulnya nggak layak untuk orang Kristen pakai, apalagi dalam mimpi seperti itu. Ya, jadi dipastikan sebetulnya paling rapi kalau kita memimpin pakai kemeja karena dia pakai dasi. Bukan berarti yang lain salah, nggak salah. Jadi itu masalah pakaian, itu perlu diperhatikan. Sepatu dan juga harus sepatu mahal. Tapi pastikan sepatu itu ketika kita berjalan nggak bunyi-bunyi, wah, seperti itu. Itu mengganggu, bisa mengganggu konsentrasi. Makanya saya pernah di Singapura, saya dapat tugas memimpin perjamuan. Bayangkan yang wilayahnya adalah 100 jemaat, 100 anggota jemaat. Besar sekali. Jadi kita jalan dari depan sampai ke belakang itu ya pasti jalan. Nah, sepatu saya waktu itu ada dia punya metal di bawah. Karena saya jaga supaya dia jangan cepat rusak ininya, haknya di sini ya. Maka saya taruh metal di situ, ini jadi problem. Begitu selesai saya dipanggil sebagai itu bilangnya, karena pas waktu ini sepatu saya taruh ini metal. Karena mengganggu konsentrasi orang. Nah, makanya sepatunya bukan harus sepatu mahal-mahal. Kita paling tidak bahwa sepatu itu tidak mengganggu konsentrasi ketika kita jalan. Kalaupun dia bunyi, bagaimana caranya kita mengatur cara kita jalan? Seandainya kan ada biasa punya hak agak keras ya. Jadi kalau dia jalan, seperti itu, ada bunyi. Nah kalau memang itu kita pakai, sesuaikan cara jalan kita seperti apa. Jangan tahu-tahu sepatunya bunyi, yang nyampe dulu selalu tumit. Jadi bunyi dia seperti itu, seperti ini. Nah, kemudian cara berjalan seperti apa? Kita kan prajurit loh. Jadi kalau kita misalnya kita jalan kalau memimpin persembahan jalannya seperti itu. Pingin senyap tapi kemudian dengan begini. Iya, karena biar maksudnya biar dia menghayati. Tapi kemudian cara berjalannya salah. Jalan seperti biasa saja. Jalan seperti biasa seperti itu. Jangan dibuat-buat cara berjalan. Wajar saja, yang wajar seperti itu.
Jangan juga berjalan seperti bencong seperti itu. Ada biasa seperti itu. Begitu dia dari belakang sini menanya, ada seperti itu. Lucu kelihatan. Ya. Jadi jangan seperti biasa tidak. Tunjukkan bahwa kita adalah laki-laki. Cara berjalannya seperti apa? Nah itu perlu diperhatikan. Jadi kalau kita berbicara mengenai performa. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah saat memimpin. Nah, di saat memimpin ini ada 3 hal yang akan kita lakukan. Mungkin yang pertama kita akan baca ayat Alkitab. Kemudian yang kedua, mungkin kita akan berikan himbauan sebelum berdoa. Kemudian yang ketiga baru berdoa. Nah, membaca ayat, pilihlah ayat-ayat Alkitab yang sesuai. Ya, jangan asal milih. Nah, di sini yang kalau kita berbicara mengenai membaca ayat Alkitab, di situ bisa kita misalnya yang pertama 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2 bisa. Ya. Bisa juga 2 Korintus berapa? Pasal berapa ini? 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Bisa juga di sini 2 Korintus ini dari ayat ini coba lihat di sini 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15 bisa juga. Bagi yang mimpin ini persembahan bisa berarti jadi jangan asal milih ayat. Kemudian bisa juga di situ 2 Korintus 8 bisa di situ ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15 bisa juga. Ya. Ada banyak ayat di situ. Kemudian bisa juga membaca Markus berapa itu tentang pemberian seorang janda itu. Bisa juga itu, ya, pemberian seorang janda. Masih ingat di kitab Markus tuh. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Bisa memilih ayat itu. Ya. Jadi intinya di sini adalah kita membaca ayat di saat memimpin persembahan itu tujuannya adalah untuk mengingatkan anggota jemaat tentang pemberian. Jadi kita membaca itu untuk mengingatkan apa kata Tuhan sehubungan dengan persembahan yang akan kita kumpulkan. Itu tujuannya membaca Alkitab. Jadi jangan asal baca, ya, jangan asal baca ayat-ayat. Jadi pilihlah ayat-ayat Alkitab yang sesuai. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua. Biasanya yang sering kita lakukan adalah mungkin ada saja orang yang sudah mempersiapkan persembahannya di kantong. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang tidak, mungkin karena kelupaan. Maka jangan lupa ketika sebelum berdoa beri himbauan. Apa himbauan? Ya. Dipersilakan kepada saudara-saudara untuk mempersiapkan persembahannya masing-masing sebelum berdoa. Beri kesempatan. Berapa lama? 1 menit bisa. Jangan juga cuma sebentar, ya. Beri waktu 1 menit. Kemudian setelah itu perhatikan. Jadi di saat kita memberikan himbauan kepada anggota jemaat, kita berdiri. Ya, kita berdiri. Maka kita di saat mengatakan itu tadi dipersilakan kepada saudara-saudara semua
untuk mempersiapkan persembahannya masing-masing. Jangan begini. Setelah ngomong begini, bagaimana kita tahu kalau orang semua sudah siap? Maka ketika selesai ngomong, mata ini harus menyapu semua ruangan. Lihat ini. Kalau semua sudah siap, baru mari kita berdoa. Jadi jangan setelah ngomong baru kemudian didiam dan begini. Ada seperti ini. Bukan begitu juga. Ya. Nah, setelah kita mengatakan itu, baru kemudian kita berdoa. Nah, ini yang akan kita fokus juga. Doa untuk persembahan. Ya. Yang perlu kita ingat di sini adalah ketika kita berdoa, berdoalah sesuai dengan kebutuhan pada situasi. Jangan doa persembahan, doakan makanan. Jangan doa persembahan, mendoakan orang sakit. Atau kalian sudah belajar bagaimana memimpin perjamuan? Sudah. Atau mungkin bisa memimpin perjamuan, doakan teman-teman yang masih dalam perjalanan. Enggak cocok. Enggak salah. Tidak salah. Cuman enggak cocok. Enggak pantas. Enggak sesuai. Nah, makanya ketika kita berdoa, apa saja yang perlu kita doakan di sini? Ya. Yang perlu kita doakan di situ yang pertama, lihat buku ini, lihat bukunya ini. Ya. Di situ yang pertama apa dikatakan? Bersyukur kepada Allah atas semua berkat yang Dia berikan kepada kita. Ini unsur pertama. Si Markus nggak punya? Itu salah buku tadi. Hah? Salah buku. Oh salah buku. Bisa sharing. Jadi yang pertama di sini adalah kita bersyukur kepada Allah atas semua berkat yang Dia berikan kepada kita. Jangan lupa itu. Kita bersyukur. Ya. Nanti malam setelah selesai makan malam itu kelas saya lagi bagaimana kita akan latihan ya di situ ya. Nah, jadi jangan lupa bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua di situ apa dikatakan? Berdoa agar kita memberi dengan hati yang benar. Bagaimana sih kita berdoa agar kita bisa memberi dengan hati yang benar? Agar memberinya dengan tidak paksa. Ya, dengan tidak terpaksa. Jadi inilah bagian. Kemudian yang ketiga apa dikatakan? Berdoa agar uang dapat dipakai dengan bijaksana untuk menolong jemaat bertumbuh. Seperti itu. Jadi itu, jadi doa untuk persembahan sekitar itu. Ya. Jadi di situ juga perlu kita berdoa kadang-kadang. Seharusnya kita masukkan di situ. Supaya ke depan, minggu ke depan yang akan kita jalani, Tuhan akan tetap memberkati kita. Jadi di sini kalau boleh saya tambahkan, pertama bersyukur, kita bersyukur. Kemudian yang kedua menggunakan uang dengan bijak. Seperti itu, kalau saya simpulkan di situ, kita berdoa bagaimana cara menggunakan uang ini dengan bijak. Ya. Kemudian juga kita berdoa agar kita beroleh hati yang rela dalam memberi. Kemudian juga jangan lupa supaya kedepannya Tuhan tetap memelihara kita, kemudian memberkati kita, dan seterusnya, dan lain-lain yang berhubungan dengan ini. Itu saja. Jadi berdoa untuk persembahan itu gak perlu neko-neko. Ya. Doanya aneh-aneh seperti itu. Nah, kemudian ini diperhatikan ini kan. Nanti kita ada latihan ini. Nah, jadi nanti ketika kita berdoa, suaranya
Ya, suaranya jangan seperti kalau kakak dalam tempurung, kadang-kadang suaranya masih kedengaran. Kata gitu ya, walaupun di dalam lubang, kalau tengah malam itu lagi bersuara, ya keras suaranya. Nah, jadi di saat kita berdoa itu, apa yang kita ucapkan itu harus jelas. Bukan juga harus berteriak seperti itu. Tapi suara itu harus jelas kedengaran. Karena kita memimpin doa, usahakan bahwa suara kita itu kedengaran sampai di belakang. Jadi jangan biasa kadang-kadang kita mengeluarkan suara terlalu kita ukur. Ya. Tapi jangan juga kita keraskan suara, tapi kemudian salah-salah kita berdoa. Juga nggak bagus kedengarannya. Jadi ini harus seimbang. Jadi ketika kita memimpin persembahan, kita memimpin doa, usahakan suara itu betul-betul bisa kedengaran, apa yang kita ungkapkan itu jelas. Dan ketika kita berdoa, jangan sampai buru-buru mengucapkan setiap kata. Mau pelan-pelan aja. Jangan kayak orang dikejar setan seperti itu. Santai saja berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kadang-kadang dalam bersyukur, kami bersyukur atas kekuatan, atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa bekerja. Terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini kami akan memberikan uang sebagai persembahan kami kepada-Mu. Tolong kami dalam menggunakan uang ini, supaya uang ini bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian kita akan katakan, kami mohon Tuhan pada minggu-minggu ke depan ini, Engkau tetap menyertai kami, memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan, supaya kami mampu bekerja dengan baik, sehingga kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu saja, Pak. Tidak perlu panjang. Jangan lupa dalam nama Yesus terakhir. Ada pertanyaan? Oke, yang terakhir kalau begitu. Yang terakhir, saat mengumpulkan. Berarti saat mengumpulkan itu ceritanya kita sedang menjalankan kantung. Ya. Di sini kita punya nggak? Kantung kolektif nggak ada ya. Itu nanti bisa dipinjam. Nah, kantong kolektor, dia ini kan di bangku. Di saat kita memberikan itu, jangan juga kita berikan seperti ini. Masa kita berikan di depannya dia seperti itu? Atau mungkin kita dari samping, kita berikan gimana? Mau makan apa? Jadi sesuaikan. Ada juga jarak. Kita kira-kira jarak dalam memberikan kantong kolektor itu kita pastikan bahwa tangannya bisa menjangkau itu. Kalau misalnya kita orang tinggi misalnya, ya tunduk seperti itu. Jadi jalankan sudah ini. Nah, ingat biasa dalam kebaktian itu ada anak-anak tuh, ada anak-anak yang kecil. Pastikan bahwa mereka bisa menjangkau kantong kolektor itu, maka berikan dia kantong seperti itu. Kita yang harus mengatur badan kita, bukan mereka yang harus mengatur diri. Jadi jalan seperti biasa. Nah, kalau di pelita baru itu keliling dia. Jadi si pemimpin kolektor ini dia hanya nunggu di samping, kasihkan seperti itu. Jadi dia berjalan. Kalau di jemaat yang lain dia harus jalan keliling. Saya nggak tahu kalau di dalam bangsa pemimpinnya harus jalan, nggak diberikan berputar seperti itu ya. Jadi dia tinggal nunggu di samping ya, pindahkan ke bawah, pindahkan ke belakang seperti itu. Jadi itu caranya. Jadi pastikan bahwa ketika kita menjalankan kantong kolektor ini, pastikan bahwa itu tidak sampai mengganggu orang yang kita berikan seperti itu. Ya. Jadi dikira-kira jaraknya seperti itu. Ya. Jangan juga terlalu di atas sampai dia nanti berikan kolektor seperti ini. Baik,
Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya, Kevin? Kenapa kita saat memberikan persembahan selalu ditutup? Selalu ditutup. Ya, pertanyaan ini menarik sekali. Mungkin ini tradisi ya, makanya ada kantongnya. Mungkin karena tradisi dari sananya seperti itu, sehingga itu yang menjalar sampai hari ini. Sebetulnya tidak ada apa-apa di balik itu. Kita juga bisa mengumpulkan persembahan dengan ini, misalnya dengan keranjang terbuka seperti itu, nggak ada masalah, bisa juga. Ya, bisa juga. Tapi karena ini tradisi yang berlaku, maka itu yang kita pakai selama ini. Tapi itu di balik itu nggak ada petunjuk apa-apa, ya nggak ada petunjuk apa-apa. Jadi kalaupun kita mengumpulkan misalnya kadang-kadang seperti saya sering berpergian dengan keluarga, tiba-tiba di jalan hari Minggu, ya kita pakai buku ini, karena memang nggak ada saran. Kita jalankan ini orang kumpul di sini, habis itu kita simpan. Jadi tidak ada aturan, wah harus pakai kantong, nggak mutlak pakai kantong. Bukan itu poinnya di situ. Poinnya di situ kita mengumpulkan. Nah, wadahnya tidak mengikat. Wadahnya tidak mengikat, tapi yang pantas, ya. Wadahnya itu mesti yang pantas. Ya. Jangan juga kita menggunakan kemudian wadahnya kemudian ternyata kotor seperti itu, atau mungkin kantung kolektor mentang-mentang tidak peduli wadahnya, dianya bolong-bolong, kotor dan sebagainya, kan nggak cocok juga tuh. Padahal kita sedang ibadah. Jadi masalah itu tadi ditanyakan mengapa, itu nggak ada jawaban. Itu mungkin karena faktor tradisi sehingga kemudian menurun seperti ini. Dalam Alkitab tidak diatur. Kalau di Alkitab malah seperti perempuan janda tadi, kebiasaan orang Yahudi, mereka membuat kotak kayak kotak amal itu. Jadi orang-orang Yahudi mengumpulkannya di depan di dalam kotak itu. Setiap ada orang masuk, mereka membawakan itu dan masukkan ke dalam kotak. Nah, Tuhan tidak pernah mengatur wadah yang kita pakai apa. Karena yang ditekankan oleh Tuhan adalah kita mengumpulkan uang. Tapi meskipun Tuhan tidak mengatur wadahnya, harus memakai wadah yang layak, yang pantas. Ingat bahwa kita sedang ibadah. Maka pastikan bahwa tamu yang datang betul-betul melihat suasana ibadah kita jalankan dengan serius. Oke, dan lain yang bertanya? Oke, jelas. Nah, kelas kita akan akhiri sampai di sini. Tapi kemudian ingat nanti setelah selesai makan malam kita akan ada latihan. Nah, coba tuliskan doa kalian, konsep, ya, di konsep di kertas. Nanti pada waktu kita masuk setelah makan malam, kita coba praktek. Karena itulah doa kalian yang akan kalian bawa menuju. Ya. Jadi kalau ada antum boleh saya coba cari, mudah-mudahan bisa ketemu nanti. Oke, bagaimana caranya memimpin persembahan seperti itu? Nah, papan sudah saya tulis, ya. Kita sudah tulis hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita ketika kita akan memimpin dalam pelayanan mengumpulkan uang kolektor, ya. Yang pertama, biasanya ada orang yang pertama ini mau membacakan ayat Alkitab, tapi ada juga yang tidak. Di berbagai jemaat itu berbeda-beda. Tapi kalau mau, susunannya seperti itu. Kita memilih ayat Alkitab. Sudah saya sebutkan tadi siang. Kalau mau membaca ayat Alkitab, carilah ayat yang ada hubungannya dengan persembahan atau pengumpulan uang. Ya. Tadi sebagian dari ayat-ayat itu sudah saya sebutkan. Yang mana? Nah, kemudian yang kedua, sudah membaca Alkitab, kita memberikan himbauan kepada anggota jemaat untuk mempersiapkan uang mereka. Nah, baru setelah itu kita memimpin doa. Bagaimana cara kita berdoa? Tadi siang sudah saya jelaskan, ya, sudah saya jelaskan. Ketika kita berdoa untuk persembahan, apa yang harus kita doakan. Oke, baru kemudian
Yang keempat, kita melakukan pelayanan dalam mengumpulkan uang kolektif. Bagaimana cara jalannya? Bagaimana cara menyalurkan pundi kolektif tadi siang sudah saya jelaskan pada kalian. Nah, pada malam ini kalian akan melakukan latihan satu persatu dalam melakukan pelayanan pengumpulan uang kolektif ini pada waktu kebaktian. Oke? Jadi ini kita umpamakan ini kantor kolektif, ya. Ini nanti bagaimana cara kita mengumpulkan ini? Anggaplah ini wadah, ini kantor kolektif ya. Kita pegang sebagai wadah untuk mengumpulkan uang ini. Nah, tadi siang kan sudah saya bilang juga pada kalian supaya doa untuk persembahan itu kalian persiapkan untuk itu, karena itu akan kita pakai sebagai latihan buat kalian dalam memimpin doa di sini. Struktur doa saya akan jelaskan lagi ya. Tadi sudah saya jelaskan siang tadi. Sekarang kalian persiapkan dirinya ya sehubungan dengan tempat poin di atas. Ya. Saya beri waktu kalian 3 menit untuk mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan dirinya hal-hal yang berhubungan dengan tempat poin di atas tadi. Nah, untuk kali ini saya ingin kalian mengikuti struktur yang poin 1, 2, 3, 4 ini. Ya. Tapi nanti kalau kembali ke jemaat, ikuti sesuai dengan keberadaan jemaat. Karena ada yang suka membaca, ada juga yang tidak. Ya. Tapi untuk malam ini, dalam latihan ini, saya ingin kalian mengikuti polanya. Oke? Nah, sekarang persiapkan diri kalian untuk itu. Persiapkan bacaannya, terutama kemudian doanya, kemudian bagaimana berjalan dari sana. Saya ingin lihat. Saya katakan sekarang ini dalam jemaat, kalian berdiri datang ke depan untuk melakukan pelayanan itu. Itu saya ingin lihat. Ya. Tadi sudah saya peragakan bagaimana cara kita berjalan tampil ke depan dan bagaimana kita berjalan saat melayani undi kolektif. Oke. Ini Mas. Mungkin akan di belakang. Bisa dan panggil namanya satu persatu ya. Yarmen. Ya. Anggap ini kamu sedang melayani. Saudara-saudara, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita membaca kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 2. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dan dari tiap-tiap minggu kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Silakan kepada jemaat untuk menyiapkan persembahan. Kalau sudah, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tahu semua itu berasal daripada-Mu, dan kami akan mengembalikan sebagian dari pendapatan kami pada minggu ini, dan Engkau berkenan pada persembahan ini dan menjadi bau-bau yang harum di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk persembahan yang kami kembalikan supaya dapat digunakan untuk
pembangunan jemaatmu yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa supaya saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan supaya mendapat pekerjaannya dan memuliakan namamu. Kami berdoa supaya pada minggu yang akan datang supaya Engkau tetap memberkati kami, dan doa ini Bapa kami minta dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin. Berikutnya saya akan beri kesempatan sampai 3 orang baru nanti saya berikan komentar ya. Berikutnya Jerry. Baiklah saudara, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan terlebih dahulu membacakan nats Alkitab yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sebaik-baik. Silakan bagi saudara-saudara untuk menyiapkan persembahan masing-masing. Kalau sudah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang ada di surga, kembali kami anak-anak-Mu tunduk hadirat yang kudus untuk mengucapkan rasa terima kasih dan syukur atas berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Khususnya Engkau telah membimbing dan menyertai kami dalam pekerjaan kami, sehingga kami dapat memperoleh cukup penghasilan untuk menghidupi kehidupan kami sehari-hari. Sebagai wujud rasa syukur kami itu, kami akan memberikan persembahan padamu, yang mana persembahan ini merupakan sebagian dari penghasilan yang kami peroleh. Dan kami memohon padamu, kiranya persembahan ini nanti dapat digunakan untuk membantu setiap program terdapat dalam jemaat ini. Dan kami juga memohon padamu, kiranya Engkau membantu setiap saudara-saudara kami dan orang-orang di luar sana yang belum mendapatkan pekerjaan, agar mereka segera mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Dan kiranya juga, ya Bapa, Engkau tetap membimbing kami dalam pekerjaan kami di hari yang akan datang, agar kami dapat memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar dan dapat memberikan persembahan jauh lebih banyak dari minggu ini di minggu akan datang. Ya Bapa yang doa kami dalam nama Yesus kami berdoa kepada. Amin.
Berikutnya, Wahyu. Sebelum kita mengambil persembahan, adalah kita buka kitab kita masing-masing yang diambil dari 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 2 dan dilanjutkan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Berbunyi sebagai berikut. Tentang pengumpulan uang yang orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu yang menyimpannya di rumah, supaya dalam pengumpulan itu berbeda kalau aku datang. Dilanjutkan dari ayat dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 berbunyi sebagai berikut. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau tanpa paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Silakan untuk jemaat untuk mengambil persembahan masing-masing. Sudah selesai, adalah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya atas perlindungan-Mu bagi kami. Engkau telah memberkati kami dalam bekerja selama 6 hari ini. Dan pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan kami, kiranya Kau berkati dalam biarlah persembahan ini dapat digunakan di jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sudah selesai 3 orang. Yang pertama yang perlu diperhatikan sikap ketika kita berdiri membacakan Alkitab itu perlu diperhatikan. Ya. Sikap kita itu sudah saya katakan tadi, kita ini adalah anggap diri kita adalah prajurit. Jadi ketika kita berdiri itu harus tegak, ya seperti itu. Nah, kemudian cara membaca, ya, jangan juga cepat, jangan juga terlalu lamban dan atau pelan seperti itu. Jadi cara mengucapkan ketika kita membaca kata per kata dari ayat itu mesti jelas. Seperti tadi kamu baca 1 Korintus 16 ya. Pada hari pertama dari tiap minggu. Cara mengucapkan itu mesti jelas seperti itu ya. Jangan sampai kedengaran kurang bagus seperti itu. Harus cara mengucapkan itu perlu diperhatikan ya. Jadi jangan seperti kata orang-orang kita nggak makan bisa membaca itu. Tapi sudah cukup bagus ya, cukup bagus. Nah, ingat juga di saat kita memberikan himbauan ya, jalan sudah cukup bagus. Jadi ngomong itu jangan ya, kami persilakan saudara untuk mempersiapkan. Jangan seperti itu bicaranya. Harus tegas. Begitu selesai membaca, katakan. Tatap mata anggota jemaat. Ya, tatap mata anggota jemaat. Kami persilakan pada saudara-saudara sebelum mengumpulkan uang, tolong dipersiapkan uang masing-masing. Harus tegas ngomongnya seperti itu ya. Baik. Cara berdoa. Ya, jadi karena ini baru pertama kali, mungkin masih seperti itu, saya bisa maklum, tapi sudah cukup bagus, sudah cukup terorganisir. Jadi ingat dalam doa itu tadi, ingat intinya adalah kita mengucap syukur, ya, berterima kasih, kemudian kita memohon pertolongan kepada Tuhan agar kita memiliki hati yang baik dalam memberi, ya, kemudian kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita
dalam pergunakan uang ini dengan sebaik-baiknya untuk keperluan gereja. Nah, kemudian tadi masih saya tambahkan, kita juga perlu memasukkan ke sana bahwa supaya Tuhan tetap melindungi kita, memberkati kita dalam minggu yang akan kita lewati ke depan. Seperti itu. Sudah cukup terorganisir. Baik. Jadi, ya, pembacaan Alkitabnya sudah cukup bagus. Ya, sudah cukup bagus. Cuman ketegasannya itu perlu ditingkatkan. Jadi ketika berdiri betul-betul sigap, ya. Kaki perlu diperhatikan. Cara berdiri seperti apa? Jadi jangan berdiri seperti ini. Coba lihat stand saya. Kakinya di kaki. Kurang baik seperti ini. Atau mungkin kita berdiri seperti ini. Kadang-kadang kita nggak sadar itu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar. Jadi ketika kita berdiri di depan kaki ini, coba dirapikan seperti itu. Kan di sekolah kita sudah belajar baris berbaris, toh. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi ketika kita berdiri, kaki ini harus posisinya harus bagus. Nah kemudian himbauan sudah cukup bagus. Cuman saya mau tekankan di sini cara berbicaranya jangan juga terlalu tegang, jangan juga terlalu kaku. Jadi ketika berbicara pandang mata anggota jemaat seperti itu ya. Perhatikan seperti itu. Jadi jangan seperti saya katakan tadi siang, kami persilakan kepada saudara-saudara untuk mempersiapkan uang masing-masing sebelum kita melakukan semua. Kita bicara kepada siapa kalau seperti itu? Jadi lihat mata anggota jemaat. Jerry, sewaktu berdoa, ya sama seperti yang tadi, usahakan tidak juga harus teriak ketika kita berdoa, tapi harus keras. Biasakan mengungkapkan kata dalam doa itu dengan pastikan bahwa itu bisa didengar oleh orang, seperti itu ya. Tapi jangan juga teriak-teriak seperti itu. Jadi suara itu harus keluar. Ya. Bapa kami yang di surga, Engkau Allah yang baik. Keras nggak suara saya? Tidak terlalu keras tapi jelas. Kita tahu sendiri bagaimana mengukur itu. Jadi saya katakan di sini koreksi untuk kalian. Jangan nanti di luar sana bisa teriak keras, sementara pada waktu yang betul-betul dibutuhkan kita nggak bisa. Itu jadi perlu diperhatikan. Jadi sudah cukup bagus, cuma ini tadi ditingkatkan. Wahyu, ya Wahyu. Ayat yang dipilih sudah cukup bagus, sama seperti yang kedua sebelum kamu. Cuman begini, sikap dalam berdiri perlu diperhatikan. Ketika memegang Alkitab, ya, memegang Alkitab, usahakan ya seperti biasa aja, seperti ini. Ya, jangan sampai ini, jangan juga terlalu begini, kurang bagus juga kelihatan. Jadi usahakan turun sedikit, karena Alkitabnya seperti ini, dia seperti ini kita buat. Ya, kita pegang ini. Jadi kalau dia nanti begini, kita nggak bisa begini, ketutup. Jadi ketika kita membaca kan kadang-kadang kita bisa harus angkat muka seperti ini, seperti kamu lakukan tadi sudah cukup bagus. Masih sempat angkat muka, kemudian lihat lagi. Jadi tangan ketika membaca Alkitab supaya jangan salah-salah baca, tangan ini difungsikan. Kita sudah sampai di ayat mana? Sudah sampai pada titik yang mana pada ayat itu? Supaya jangan salah baca nantinya. Jadi ketika membaca Alkitab, saya kadang-kadang seperti ini. Fungsinya untuk memberi tanda kepada saya sudah sampai di mana. Karena di saat kita membaca juga butuh ambil nafas, loh. Nah, di saat kita ambil nafas, kadang-kadang kita